Padahal kadang-kadang berjauhan sangat dengan firman Allah. Benar bro, jauh banget kadang-kadang dengan firman Allah. Dan gue itu banyak banget lagi ngikutinnya. Gue, aduh, sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, thank you banget buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Baik lagi sama gue, Irfan Siregar di MD Story, Make Sure Stories. Apa kabar kalian semua guys? Masih dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Yang teman-teman yang lagi mungkin kena bagian atau terpapar dari pandemi ini, semoga itu menjadi penghapus dosa-dosa kita. Semoga itu menjadi ya ujian lah buat kita intinya, dan Allah menghapuskan dosa-dosa kita, amin ya insyaallah. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, dan buat teman-teman yang baru pertama kali nonton video gue, video kami di MD Story, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan bagikan video-video kami ke medsos kalian. Dan semoga video-video yang kami berikan ini bermanfaat insyaallah. Oke guys, pada video kali ini gue mau ngebawain tentang seorang ulama, pahlawan nasional, penulis buku, banyak banget bukunya yang beliau tulis, Buya Hamka. Gue sedikit ke Buya Hamka-nya itu di awal-awal ininya ya, atau singkatnya, biografi singkat beliau, karena sebenarnya video ini mungkin akan ada beberapa part, nggak banyak lah, mungkin 1-2 part lah, maksimal 3 part. Cuma ntar gue infoin lagi untuk partnya video ini, karena ini bukan biografi ya, cuman nggak begitu banyak guys. Jadi biografinya itu hanya poinnya, itu bukan itu sebenarnya, bukan poinnya itu, jangan skip video ini. Buya Hamka, Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, dengan gelar Datuk Indomo, dan karena beliau ini putra Minang, asli orang Sumatera Barat, lahir tanggal 17 Februari 1908 dan meninggal di Jakarta 24 Februari 1981 pada umur 73 tahun. Dan beliau diberi gelar dengan gelar Datuk Indomo. Jadi ada postingan gue di forum komunitas gue itu, gue posting Bismillah Datuk Indomo. Ya, semoga Allah mudahkan, dan akhirnya ya gue syuting untuk Buya Hamka. Beliau adalah seorang ulama, sastrawan, penulis, dan wartawan juga, dan dia itu seorang guru dan ketua Majelis Ulama Indonesia pertama. Dan beliau itu bisa dibilang awal-awal organisasi Muhammadiyah itu, dan beliau itu sampai akhir hayatnya sebagai pemuda Muhammadiyah, Buya Hamka. Jadi Buya itu ayah ya, jadi bapak lah istilahnya. Kalau Buya Hamka itu banyak ya, ada Buya Hamka, Buya Yahya, dan juga di Cirebon kalau nggak salah. Tapi kita lagi ngomongin Buya Hamka. Dan beliau aktif dari usia muda di organisasi Muhammadiyah, dan sampai akhir hayatnya beliau aktif di Universitas Muhammadiyah. Dan Universitas Al-Azhar dan Universitas Nasional Malaysia itu menganugerahkan beliau sebagai doktor kehormatan. Jadi 2 kampus itu memberikan gelar doktor kehormatan kepada beliau, dan dari Universitas Mustopo itu memberikan ke Buya Hamka itu, mengukuhkan Buya Hamka sebagai guru besar Universitas Dr. Mustopo, dan beliau itu masuk ke dalam daftar pahlawan nasional ya guys. Dibayangi nama besar ayahnya Abdul Karim Amrullah, Hamka remaja sering melakukan perjalanan jauh sendirian. Jadi dia ya kebanyakan orang Minang lah ya, nggak orang Minang sih, kebanyakan orang Minang, orang Batak. Jadi ketika di usia muda mereka merantau, dan seperti itulah untuk Buya Hamka ini. Ia meninggalkan pendidikannya di Tawalid itu tahun 1924. Setelah melewatkan perantauannya ke Jawa, Hamka kembali ke Padang Panjang dan membesarkan Muhammadiyah. Yang kayak gue bilang tadi, beliau itu salah seorang orang yang aktif banget di organisasi
Muhammadiyah sampai akhir hayatnya, sampai dia meninggal tuh dia masih sebagai pemuda Muhammadiyah dan aktif di organisasi Muhammadiyah. Dan poinnya itu pada channel gue pada video kali ini gue mau memberikan informasi atau memberikan fakta tentang Buya Hamka yang dicap sebagai Wahabi. Karena dari dulu masa zaman Belanda itu udah ada stigma yang seperti itu ya ke Buya Hamka ini. Benarkah Buya Hamka adalah seorang Wahabi? Sebenarnya tidak ada yang salah ya guys tentang Wahabi ini, tentang dakwah Wahabi. Karena pada hakikatnya dakwah Wahabi adalah dakwah Salafiyah yang mengajarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang murni, atau yang memurnikan Islam, atau yang mengembalikan Islam ke jalur yang ya emang Islam itu seperti ini loh, tanpa menambah-tambah, tanpa mengurangi. Namun yang jadi masalah itu adalah stigma sesat yang dilekatkan kepada Wahabi itu sendiri. Oleh karenanya Hamka sendiri apabila dakwah beliau dianggap dakwah Wahabi dalam artian memurnikan tauhid seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, oleh karena itu Hamka sendiri bangga apabila dakwah beliau itu dianggap sebagai dakwah Wahabi yang dalam artian memurnikan tauhid seperti yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Berikut ini adalah bukti dan fakta ya. Fakta yang pertama, mendukung Wahabi. Ini fakta yang pertama. Beliau itu mendukung Wahabi. Jadi pada video kali ini gue dari sumber yang gue baca. Jadi nggak sekedar informasi dari sumber itu. Beliau itu pada redaksinya itu mengambil atau mengutip dari buku yang ditulis oleh beliau sendiri, oleh Buya Hamka sendiri. Buya Hamka sangat tegas mendukung dakwah Salafiyah yang ketika itu sering disebut sebagai Wahabi sampai sekarang mulai. Hal ini nampak jelas pada perkataan beliau pada salah satu bukunya, bahwa jadi Buya Hamka itu berkata seperti ini kayak, atau Hamka itu menuliskan ya tulisan dia, menuliskan tulisan dia itu pada di buku dia itu yang di akhir pernyataan itu, ntar gue kasih tahu sumbernya. Wahabi ialah meneguhkan kembali ajaran tauhid yang murni, menghapuskan segala sesuatu yang akan membawa kepada syirik. Sebab itu timbullah perasaan tidak ada tempat takut melainkan Allah Subhanahu wa taala. Wahabi adalah menentang keras kepada jumud, yaitu memahami agama yang beku dan orang harus kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Ungkapan itu, tulisan itu dari redaksi yang gue baca itu dia mengambil dari sumber pembendaraannya itu dari Menyikap Sejarah Islam di Nusantara halaman 213 sampai 216, penerbit Gema Insani, cetakan pertama Agustus 2017. Jadi dari tulisan ini kita udah mengetahui ya bahwa dari apa yang disampaikan oleh Buya Hamka ini benar-benar sudah jelas lah, sudah cukup jelas lah dari tulisan beliau ini bahwa Wahabi ialah meneguhkan kembali ajaran tauhid ya, karena memang kita harus kembali ke Quran dan hadis. Fakta yang kedua, jadi Buya Hamka ini concern juga ya tentang untuk tawasul itu di kuburan atau untuk para kaum kuburiyun. Jadi ada concern dari Buya Hamka untuk itu. Buya Hamka dikenal sangat tegas dalam masalah akidah. Beliau terang-terangan membantah orang yang mengerjakan kesyirikan di kuburan, karena perbuatan tersebut jelas-jelas menyelisih akidah Salafiyah Ahlussunnah wal Jamaah yang melarang tawasul syirik. Dan Buya Hamka itu berkata dalam tulisan ini, sama kayak pertama tadi, dia akan gue kasih tahu sumbernya itu dari mana. Yang lebih disayangkan lagi ialah kesalahan penilaian mereka tentang arti wali Allah. Ini yang sering terjadi di Indonesia. Mereka pergi ke kuburan orang yang mereka anggap di masa hidupnya itu wali. Lalu dia memohon apa-apa di situ, padahal ayat-ayat itu menyuruh orang bertauhid. Mereka lakukan sebaliknya, jadi musyrik. Nah, jadi musyrik mereka tuh berbondong-bondong sampai kalau lu tahu ada orang yang ke kuburan wali-wali yang dianggap wali, aduh, kacau men, itu ya tauhidnya rusak lah intinya. Sedangkan kita itu harus mentauhidkan hanya Allah Subhanahu wa taala ya guys. Mereka lakukan itu sebagai jadi musyrik. Kalau ditegur marah, bukan main ya, kalau kita ngomong sedikit, bukan main, serius. Hingga mau menyerang orang yang menegurnya itu.
Dan seperti yang kita ketahui lah intinya itu. Dan sumber ini terdapat pada Tafsir Al-Azhar jilid 6 halaman 153 sampai 156 penerbit Gema Instani cetakan pertama tahun 2015. Kita ke fakta yang ketiga, dan ini fakta yang ketiga ini sangat jelas ya bro, guys. Jadi seorang Hamka itu memuji Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Buya Hamka sangat mencintai Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah ulama salafiyah yang kita ketahui, Masya Allah, beliau orang soleh. Insya Allah semoga Allah meninggikan derajat dia, amin ya rabbal alamin. Dan Buya Hamka itu sangat memuji Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah ulama Ahlussunnah Salafi yang selalu menjadi inspirasi Hamka dalam berdakwah. Ketika mengisahkan sejarah Hijaz, beliau menyinggung tentang Syekh, dan Buya Hamka berkata, jadi seperti ini kutipan dari catatan atau tulisan oleh Hamka, catatan yang ditulis Hamka pada bukunya ya. Sejak munculnya cahaya Islam 1000 tahun sebelumnya, boleh dikatakan bahwa di tanah Arab sedikit sekali Islam meninggalkan jejak. Kebesaran Islam telah dikecap nikmatnya oleh negeri-negeri dari umat lain. Damsyik dan Baghdad telah merasakan nikmat itu. Pahlawan-pahlawan Islam yang telah banyak dibawa ke kewajiban suci mengembangkan Islam ke negeri-negeri yang baru dibuka seperti Mesir, Syam, Kufah, Basrah, Wasit. Bahkan ada sahabat yang wafat di Kairouan di Afrika. Ada yang berkubur di Konstantinopel, dan oleh sebab itu tanah Arab menjadi sepi lahir dan batin. Pemikiran-pemikiran besar tidak tumbuh lagi di sana. Hanya kota Mekah dan Madinah yang masih dapat memiliki kebesarannya karena di sana tempat beribadah. Adapun negeri-negeri lain kian lama kian muram, kehidupan tidak ada perubahan statis, kemajuan ilmu pengetahuan pun tidak ada sama sekali. Dan demikianlah halnya yang terjadi selama 1000 tahun. Barulah muncul cahaya baru. Ini Hamka loh yang nulis. Barulah muncul cahaya baru di tengah-tengah padang pasir itu. Pada tahun 1116 Hijriah atau 1704 Masehi, yaitu 12 abad setelah tiadanya Nabi Muhammad SAW, dengan lahirnya Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahab, guru besar ajaran Wahabi yang masyhur, kembali kepada ajaran Rasul SAW yang asli. Adalah dasar pengajarannya tauhid dan khalis yang tidak bercampur dengan syirik. Sedikit juga kesanalah semua umat harus pulang agar selamat dunia dan akhir. Perbaharui kembali keimanan dan bangkitkan semangat baru adalah sari ajaran Muhammad ibnu Abdul Wahab. Ajaran ini muncul setelah ia mengembara terlebih dahulu keluar dari negerinya, belajar agama di kota Damsyik, dan sangat dipegangnya ajaran Ibnu Taimiyah, murid dari Ibnu Qayyim, Ibnu Rajab, dan lain-lain. Semua adalah ulama-ulama mazhab Hambali. Jadi Syekh Muhammad Abdul Wahab ini bermazhab Hambali ya, termasuk dengan guru-gurunya. Tetapi dialah sebagai yang dikatakan oleh Buya ini, beliau sebagai cahaya baru di Madinah ketika itu. Yang tulisan ini bersumber dari Sejarah Umat Islam halaman 288 sampai 292 penerbit Gema Instani cetakan pertama tahun 2016. Oke guys, untuk video Buya Hamka ini gue cukupkan dulu di sini. Akan ada part 2-nya, akan ada part 2-nya nanti teman-teman, ntar gue update ke part 2-nya. Buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bagikan video ini jika bermanfaat, dan semoga video ini bermanfaat. Insya Allah, semoga Allah memudahkan urusan kita, dan semoga Allah menjauhkan kita dari segala penyakit, dan semoga Allah cepat mengangkat wabah COVID. Oke guys, tetap jaga kesehatan. Dan gue Irfan Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm the story, make sure the story.